Ya, saya lupa ini. Ya, saya ada satu lagi yang saya mau omongin ya. Jadi setiap kali pertemuan ini saya akan record ya. Saya akan record ini punya record malam saya lupa nih ya. Saya record jadi nanti pembagian timnya ini, kemudian setiap kuliah akan saya record ya. Kemudian nanti akan saya upload di YouTube. Jadi mungkin suatu saat kalian ingin mengulang ya, kuliah ini kalian bisa mendownload di YouTube, kemudian kalian bisa cermatin lagi penjelasan di masing-masing topik ya. Selain nanti mungkin ya saya juga akan seperti setengah semester lalu, saya juga akan mengupload beberapa video mengenai pembahasan materi ya. Sebagai referensi kalian mudah-mudahan dengan dua model ini, materi pembahasan dari saya dan materi pembahasan dari kawan teman-teman kalian, pemahaman materi serta pembahasan soalnya akan lebih baik, lebih mendalam. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kalau tugas kelompok, tugas individu masih ya nanti ada latihan-latihan. Jadi selain latihan yang akan dilakukan oleh kelompok, bisa juga kelompok juga ada latihan individu. Nanti ada kita silakan lihat di Google Classroom. Jadi ini tinggal kalian lanjutkan bagaimana pembagian kelompoknya ya. Nanti saya tunggu informasi selanjutnya. Kira-kira kapan ini? Gimana, silakan. Ya, untuk pembahasan soalnya nanti itu sesuai sama soal yang ini ya Pak, yang udah Bapak kasih lihat yang di tugas kelompok itu Pak. Ya, jadi ini sudah kita ini aja. Kita sudah, nah ini, jadi ada soal-soal ini, bahas soal, katakanlah Senin depan 13 Juli, nanti silakan lihat di buku Cost Accounting Carter untuk soal nomor exercise 13-11. Ya. Ya. Kalian baca soalnya, pelajari, pahami, kemudian didiskusikan bagaimana menjawabnya, kemudian nanti kelompoknya akan mendeliver atau menyajikan di pertemuan tanggal 13. Ya, ya. Pak, baik Pak, terima kasih. Oke. Mana ada pertanyaan lagi? Jelas untuk kita kerja kita selama setengah semester ini, ya kita belajar materinya ya, dari kalian untuk kalian. Saya akan ngawasin dari sini ya. Saya akan tambahkan apabila ada yang belum disampaikan. Saya akan koreksi apabila ada yang kira-kira keliru. Ya. Selain itu saya akan berusaha membuat suatu video mengenai penyajian menurut versi saya. Ya, apa itu bisa nanti di YouTube, bisa seperti yang lalu, bisa kalian download, bisa kalian lihat di YouTube. Ya. Oke, jadi nanti sekarang yang mendesak adalah kalian bikin kelompoknya dulu, nanti malam atau besok pagi tolong disampaikan ke saya kelompoknya A siapa saja, B siapa saja, C siapa saja, D siapa saja ya. Itu nama-namanya ya. Kalau bisa sekalian penyajinya nggak apa-apa, tapi kalau belum berani ya nanti dulu nggak apa-apa, nanti pada waktu sesinya, waktu kuliahnya baru disampaikan nggak apa-apa ya. Yang penting namanya ya, nama-nama kelompoknya. Ya, kemudian materinya, ya materi yang akan disajikan di slide ya, itu ngacunya kepada RPS ya. RPS sudah punya belum? Sudah ada punya belum? Mestinya sih sudah punya. Ya. Ada RPS, rencana pembelajaran semester dari STAN ini. Nah, share screen SPS. Nah ini udah punya belum? Harusnya sih udah punya sih. Kalau belum punya nanti ngomong aja belum punya, nanti saya kirim. Jadi materinya nanti kalian mengacu ke sini. Apa-apa poin-poin yang harus diajarkan atau disampaikan di dalam slide. Contohnya adalah katakanlah tadi pertemuan hari Senin ya. Di hari Senin itu adalah departementalisasi FUH. Maka materinya adalah apa itu departementalisasi, apa itu departemen produksi dan departemen jasa, apa itu biaya langsung departemen, apa itu biaya tidak langsung, bagaimana menentukan tarif overhead departemen, bagaimana penggunaan tarif overhead departemen. Dengan sasaran supaya teman-teman kalian bisa memahami apa itu konsep departementalisasi.
Kemudian bisa membedakan antara departemen produksi dan departemen jasa. Kemudian memahami pengertian departemen langsung dan departemen tidak langsung. Kemudian bisa menghitung tarif FUH departemen. Hitungan ini, bagaimana menghitung tarif FUH departemen. Kemudian bagaimana mengalokasikan FUH departemen jasa ke departemen produksi ya, dengan metode langsung, direct method, atau step method, ya, metode bertahap, atau dengan metode simultan. Ini metode untuk mengalokasikan FUH departemen jasa ke departemen produksi. Nah, ini kalian nanti sampaikan di materinya, bagaimana menyajikannya, bagaimana menghitungnya, ya, supaya kawan-kawan bisa memahami atau bisa menguasai apa yang diharapkan oleh STAN ini. Ya, ini di materinya ya. Kemudian di soalnya ya biasalah soal kemudian jawabannya. Ada ini punya kan RPS-nya atau perlu saya share nanti di Google Classroom? Ada, Pak. Ada ya, oke ya. Jadi acuannya ke sini ya. Jadi ini untuk 10 ya. Kalau untuk 9 ini pertemuan hari ini nanti saya akan sampaikan sendiri definisi joint product, namanya dasar joint product, joint product, dan nanti ini pertemuan hari ini 9 ini saya nantinya nanti kalian lihat sendiri di Google Classroom mana yang harus kalian kerjakan. Oke, jadi acuannya ke sini ya, mulai pertemuan 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, mudah-mudahan saya bisa. Oke, sampai di sini untuk penugasan ini sudah jelas. Sudah, Pak. Ya, jelas ya. Jadi ya, tugasnya masing-masing jelas ya dari kelompok tadi ya. 1, 2 koordinator, ya. Penyaji utama adalah 3 sampai 6 atau 7, ya. Penyaji pembantu membantu menyajikan atau mungkin membantu slide-nya ya di nomor 1, nomor 2. Penyaji materi tidak sama dengan penyaji soal. Oke. Jadi saya tunggu nanti kelompoknya ya. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita mulai dengan materi kita yang pertemuan 9. Salah ini, sorry. Materi 9, agenda presentasi. Ya, jadi kita hari ini belajar mengenai cost allocation, alokasi biaya untuk joint product dan by product. Kelihatan ya slide-nya ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya kalau ada apa-apa nanti bisa, nggak apa-apa nanti langsung interupsi aja, Pak ini ada ini gitu ya, karena ada masalah gitu ya, istilahnya misalkan slide-nya saya macet di situ nggak kelihatan, ya langsung aja diinterupsi aja nggak apa-apa daripada lanjutan. Jadi referensi untuk pembahasan materi hari ini adalah Cost Accounting Chapter 8 dari Carter, ya, edisi 14, serta dari On Green kalau mau dibaca Chapter 16, jadi sama, joint product dan by product. Ya. Agenda kita atau topik-topik yang kita pelajari adalah, 1, kita tahu apa itu joint cost. Ya. Kita mengerti, memahami what is biaya bersama, apa itu joint cost. Ya. Kemudian mengapa kita perlu mengalokasikan joint cost, allocating joint cost. Ya. Mengapa kita perlu mengalokasikan biaya bersama. Ya. Kemudian approaches to accounting joint cost. Ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan atau beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengalokasikan joint cost atau mengalokasikan biaya bersama. Ya. Ada beberapa nanti kita pelajari. Kemudian metode apa yang bisa kita gunakan untuk mengalokasikan joint cost. Ya. Ada metode tadi, approaches, dan mana yang kita gunakan, apa pertimbangannya, nanti kita choosing an allocation method. Kemudian yang kelima adalah topik mengenai why joint cost are irrelevant for decision making. Kita punya joint cost, kita alokasikan, tetapi untuk pengambilan keputusan manajemennya itu sudah lagi. Mengapa joint cost tidak ada di dalam proses pengambilan keputusan oleh manajemen? Apakah joint cost itu, apakah produk joint product itu akan diproses atau dijual di split off,
ya, itu sudah tidak relevan jika kita menggunakan joint cost. Kemudian terakhir adalah costing atau accounting untuk by product. Jadi ada 6 topik yang akan kita pelajari hari ini. Kita langsung saja yang pertama. Ya. Kalau kita ngomong masalah joint product, joint cost, kita harus paham mengenai proses produksi. Ada proses produksi, ya, di mana suatu produksi, suatu bahan atau suatu raw material, katakanlah di sini diilustrasikan sebagai diproduksi atau proses produksi A, produksi A. Raw material masuk ke dalam proses produksi A, dia akan menghasilkan output produk 1, produk 2, dan produk 3. Satu bahan baku diproses dan akhirnya membuat output produk 1, produk 2, produk 3. Ya. Ya, di dalam proses ini kan perlu biaya. Ya. Semua biaya yang dikeluarkan di dalam memproses raw material menjadi output ya, dinamakan joint cost atau biaya bersama. Jadi biaya bersama bisa diartikan sebagai cost of a single production process that yields multiple products simultaneously. Biaya dari satu proses produksi yang menghasilkan beberapa produk secara bersamaan. Ya. Nah, di sini raw material diproses di satu produksi yaitu proses produksi A menghasilkan 3 produk, yaitu produk 1, produk 2, dan produk 3. Di dalam proses produksi itu ada satu titik, suatu waktu di mana raw material menjadi produk yang bisa diidentifikasi jelas. Ya. Raw material berubah menjadi produk 1, produk 2, produk 3. Titik ini dinamakan split off point atau titik pisah. Ya. Suatu tempat di dalam proses produksi bersama, the place in a joint production process, ya, where 2 or more products become separately identifiable, di mana 2 atau lebih produk menjadi produk-produk yang dapat dipisahkan secara terpisah. Ya. Ada satu titik di dalam proses di mana produk itu menjadi produk 1, produk 2, produk 3. Ya. Kemudian selanjutnya, produk 1, produk 2, produk 3. Produk 3 dia bisa langsung dijual, nggak perlu diproses lebih lanjut. Tetapi produk 2 dia bisa diproses lebih lanjut menjadi produk selanjutnya melalui proses B. Demikian juga produk 1. Produk 1 bisa diproses lebih lanjut melalui proses C dan kemudian dijual. Biaya-biaya yang dikeluarkan di production proses B dan production proses C itu dinamakan separable cost. Ya. Biaya selanjutnya, biaya proses selanjutnya yang dapat dipisahkan. Ya. Ya, jadi bisa didefinisikan sebagai all costs incurred beyond the split off point. Semua biaya yang dikeluarkan setelah titik pisah that are assignable to each of the non-identifiable specific product. Ya. Yang sekarang bisa di-assign atau diberikan, atau dibebankan kepada masing-masing produk yang sekarang sudah terpisah. 1, 2, 3. Jadi production proses B khusus memproses produk 2. Ya. Berarti dia separable cost-nya di production proses B. Demikian juga yang DC. Oke, jadi kita sudah belajar apa itu joint process, apa itu joint cost, apa itu split off point, ya, atau itu joint product. Kemudian kita sudah mengetahui apa itu separable cost-nya. Ya. Lanjut ya, nggak ada pertanyaan ya. Nah, sekarang kita lihat dari tadi kita lihat prosesnya. Menghasilkan produk 1, 2, 3. Ya, kita lihat dari value-nya, nilai dari produk 1, produk 2, dan produk 3. Ya. Produk 1, produk 2, dan produk 3 bisa dia punya nilai positif, ya, punya nilai jual, tapi bisa juga zero, tidak ada nilainya, nggak ada jualnya, nggak ada nilai jualnya, itu dari sisi value-nya. Kemudian lanjutnya, untuk produk yang positif sales value, ya, tadi produk 1 dan produk 2, ya, dia punya positif sales value. Ini dari sisi nilainya, dia bisa memiliki dibanding yang kedua, yang kedua bisa lebih rendah, jauh lebih rendah daripada yang pertama. Di sini memang yang high value adalah main produk utama. Sedangkan yang low value, yang namanya produk atau produk sampingan. Jadi satu produksi menghasilkan produk kedua, kemudian kita lihat yang satu punya high sales value, berarti itu main produk. Yang kedua low list value, nilainya rendah, jadi bisa didefinisikan bahwa main product is the output of a joint production process, output dari proses produksi bersama that yields one product yang menghasilkan satu produk with a high sales value, ya, compared to the sales value of the other output. Ya. Yang menghasilkan satu produk dengan nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai jual dari produk yang kedua, produk lainnya. Ya. Sedang produk by-product sebaliknya, output dari proses produksi bersama
yang menghasilkan produk-produk yang nilainya jauh lebih rendah daripada dibandingkan dengan nilai jual dari produk yang lainnya. Ada high, ada low, berarti kita ada main, ada by product. Nah, kita sudah tahu apa itu main product, produk utama, atau kita by product. Kemudian kemungkinan kedua, output produk satu dan produk dua punya positive sales value, tetapi dua-duanya sama-sama punya nilai jual yang tinggi. High sales value, tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi, ya. Relatif sama-sama tinggi, ya. Maka inilah yang disebut joint product. Joint product is an output of joint production process that yield two or more products with a high value, ya. Sama-sama tinggi, ya, dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi kalau dia punya positive sales value, dua-duanya punya nilai relatif tinggi, maka itu akan dinamakan joint product. Inilah yang kita bahas, joint product, joint cost. Nah, contohnya nanti bisa dibaca di buku, banyak sekali contohnya, ada cocoa beans, ada lambs, ada hogs, raw milk, lumber, ya, turki, ya, coklat, domba, susu, kayu, turki apa? Kalkun, ya, ayam kalkun, ya. Ada kol, ya. Kol itu batu bara, dan seterusnya. Ya. Jadi contoh-contoh dari situasi joint cost, ya. Situasi ada satu proses produksi yang menghasilkan beberapa joint product. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa overview. Jadi single production process, ada produksi single, ya. Di mana bahan baku diproses di sini, ya, diproses kemudian dia akan menghasilkan output. Outputnya apa? Yang pertama mungkin dia outputnya steam, uap, asap, ya. Ini adalah output dari produksi yang zero sales value, nggak ada nilainya, jadi dibuang. Kemudian dia bisa menghasilkan output yang kedua adalah joint product. Ya. Di sini contohnya joint product 1 dan joint product 2. Dua-duanya produk dengan nilai yang tinggi, yang relatif tinggi. Kemudian ketiga dia menghasilkan by product, ya. Produknya lebih rendah. Ya. Jadi satu single production process menghasilkan output, ya. Bisa zero value, bisa high value, dan low value. Inilah yang kita bisa ya, pelajari apa itu joint process dan joint product. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas? Ya. Silakan kalau ada pertanyaan diinterrupt saja, ya. Nah, sekarang reason for allocating joint cost. Alasan-alasan mengapa kita perlu mengalokasikan joint cost. Ada joint process, di mana joint process itu butuh biaya, semua biayanya keluar dari situ, menghasilkan joint product. Maka kita harus mengalokasikan joint cost. Satu alasannya adalah untuk menghitung inventoriable cost and cost of goods for financial tax reporting. Jadi kebutuhannya adalah manajemen ingin menilai atau mempunyai nilai persediaan yang harus dicantumkan di laporan keuangan. Berapa sih sebenarnya joint product, nilai joint product itu? Berapa sih sebenarnya nilai persediaan produk satu? Berapa sih nilai persediaan produk dua? Berapa harga pokok penjualan produk satu? Harga pokok penjualan produk dua? Makanya perlu dilakukan alokasi joint cost. Itu pertama. Yang kedua, bisa juga kebutuhan untuk analisis internal. Katakanlah ada dua divisi, divisi A dan divisi B. Divisi A menghasilkan joint product 1, 2, 3. Divisi B dia memproses satu menjadi produk 1. Nah, si manajemen ingin menghitung profitabilitas dari divisi B. Makanya dia harus perlu tahu berapa sih cost yang dialokasikan kepada produk 1, kemudian cost yang memproses lanjut untuk profitabilitasnya. Apakah cukup tinggi profitabilitasnya, apakah juga efisien pekerjaannya, dan segala macamnya. Itu kebutuhan internalnya. Bisa juga karena adanya cost based pricing. Perusahaan menjual produknya dengan klausul cost based. Harga jualnya adalah berdasarkan cost. Katakanlah dia menjual produk satu tadi, jual produk satu. Si pembeli maunya saya ingin cost plus profit atau cost plus fee 5%. Berarti kan si perusahaan harus bisa mengalokasikan berapa sih sebenarnya cost untuk produk satu. Jadi untuk keperluan menghitung harga yang berdasarkan cost base tadi, maka perlu dilakukan alokasi joint cost. Bisa juga ada ketentuan atau peraturan pemerintah mengenai rate atau price, harga atau rate untuk dari produk 1, produk 2, produk 3. Atau untuk keperluan litigasi, keperluan hukum, ada sengketa. Atau untuk memenuhi penyelesaian asuransi. Katakanlah perusahaan punya persediaan produk 1, terbakar semua, ya. Berapa sih sebenarnya cost dari produk 1? Nah, itu perlunya dilakukan alokasi joint cost. Ya. Itu reason-nya.
Mengapa perlu dilakukan alokasi? Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, sebelum kita pendekatan untuk mengalokasikan joint cost. Joint cost, biaya yang bersama tadi, bagaimana kita mengalokasikannya kepada joint produknya. Bagaimana joint cost tadi dialokasikan kepada produk 1, produk 2, atau mungkin produk 3, produk 4, dan seterusnya. Ini ada pendekatannya. Ada metodenya. Metode yang pertama adalah berdasarkan nilai pasar. Alokasi didasarkan kepada penggunaan data nilai pasar dari produk. Rocket using market derived data. Kedua, berdasarkan unit cost dari joint product. Ketiga, berdasarkan physical measures, ukuran fisik, kuantitatif unit method, berdasarkan ukuran fisik yang bisa dilihat dari produk itu, misalkan beratnya kilogram, ton, pounds, atau volumenya galon, liter, barel, dan seterusnya. Ya. Dari pendekatan nilai pasar sendiri, ya, itu ada 3 metode. Pertama adalah sales value at split off point. Mengalokasikan joint cost berdasarkan nilai jual joint product pada saat titik pisah, pada saat split off. Berapa harga jual dari joint product pada saat split off. Itu kalau harganya ada tersedia di pasar. Kalau nggak ada, berarti kita gunakan net realizable value, NRV. Joint product not sellable at split off point. Katakanlah proses produksi menghasilkan produk joint product 1, 2, 3. Joint product 1 ada tersedia harganya di pasar, ada permintaannya, ada pasarnya. Joint product 2 nggak ada harganya, nggak ada di pasar, nggak dijual, nggak ada yang minta, nggak ada pembeli. Tetapi produk 2 nanti bisa diproses, baru ada pembelinya. Berarti pada saat split off point ada joint product yang punya harga di pasaran dan ada joint product yang tidak punya harga di pasaran. Joint product not sellable at split off point. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan pendekatan atau metode constant gross margin, persentase gross margin yang sama. Jadi masing-masing produk akan punya gross margin yang sama. Kemudian pendekatan kedua menggunakan unit cost, ada 2, yaitu average unit cost rata-rata, semua unit produknya. Kemudian weighted average unit cost. Jadi joint produknya ada pembobotan. Ya. Kalau yang di atas tadi average unit cost berarti produk 1, produk 2, produk 3 bobotnya sama. Ya. Tidak ada yang lebih daripada yang lainnya. Tetapi kalau weighted average, manajemen katakanlah melihat bahwa produk A itu, produk 1 itu lebih punya nilai daripada 2. Mungkin pertimbangannya produk 1 itu lebih laris, lebih banyak. Ya. Jadi dia kasih bobot lebih besar daripada produk 2. Bisa seperti itu. Jadi pakai ada pembobotan. Ya. Weighted average unit cost. Nah, yang 3 physical sesuai fisik ya, sesuai kuantitas. Kita akan belajar dan kita akan coba kuasai ke 6 metode ini bagaimana caranya mengalokasikan joint cost-nya. Langsung ya, ada pertanyaan sampai sini sebelum kita masuk ke perhitungan. Dari depan sampai sini baru teori aja ini ya. Nah, kita lihat langsung dari ilustrasi perhitungan alokasi joint cost. Ini ilustrasinya ada proses produksi atau joint product, joint process, di mana raw materialnya sebesar sejumlah 100.000 kilogram masuk ke dalam proses 1 ya, dengan biaya prosesnya 1 juta. Ya. Kemudian pada titik pisah, split off point, dia akan menghasilkan joint product pertama, joint product kedua, joint product ketiga, dan joint product keempat dengan masing-masing beratnya ini. Ya. Pertama bisa 25.000, kedua 2.500, keempat 40.000, 20.000. Ya. Jumlah totalnya 9.500. Ya, mungkin sisanya adalah waste atau menguap atau dan segala macamnya. Jadi produk joint produknya adalah 4 ini. Nah, bagaimana kita akan mengalokasikan yang 1 juta ini, biaya 1 juta ini nanti mau dibebankan kemana? Ke
satu berapa, yang produk kedua berapa, ketiga berapa, keempat berapa. Nah, inilah. Metode pertama adalah menggunakan sales value. Sales value at split out. Wah, ini langsung angkanya biar saya ganti dulu slide-nya. Kayaknya slide-nya salah ini. Slide-nya pakai yang ini. Supaya lebih gampang. Ya, sambil tunggu slide, ada pertanyaan kira-kira? Slide-nya kita sampai ke 10, 11 ini. Salah. Salah. Sorry, saya salah ngambil file dulu sebentar. Presentasi. Udah presentasi. Hilang. Kok ini lagi ya? Sorry, ini kemana sih Pak? Ada masalah di tempat saya sebentar. Ini tutup dulu aja, ini tutup dulu. Mana sih? Nah, ini kelihatan belum? Sudah Pak, kelihatan. Ya, kelihatan ya? Kelihatan Pak. Ya, ada masalah tadinya. Ya, kita contoh tadi ya, kita balik lagi. Kita ulang lagi tadi, berarti ini kita tadi proses ya, pendekatan untuk menghitung alokasi joint cost ya. Kita mau masuk kepada yang pertama ya. Bagaimana kita mengalokasikan joint cost dengan menggunakan sales value, di mana joint produknya terjual pada street point ya. Ini contohnya ya, contohnya ada satu proses produksi ya, di mana dia memproses raw material sebesar sejumlah 100.000 kilo, ya, masuk ke dalam proses produksi dengan biaya 1 juta, dan akhirnya dia menghasilkan 4 produk. Ya. 4 produk, produk pertama sejumlah 25.000,
produk 2 12.500, produk 3 40.000, produk 4 20.000, sehingga jumlahnya totalnya 97.500 ya. Ini mungkin tidak sama antara berat raw material sama join produk. Ini selisihnya adalah ada waste-nya, ada yang terbuang. Ya. Ya. Ini setelah split off point ini ya, 1 juta ini kan harus dibebankan ke 4 produk ini. Nah, bagaimana cara membebankannya? Ya. Tadi pakai metode tadi. Yang pertama, ya. Yang pertama menggunakan market value at split off. Ya. Jadi pada saat split off point atau titik pisah, ya, kita lihat berapa sih sebenarnya nilai jual dari join produk tersebut. Ya. Di sini katakanlah join produk pertama, dia harganya $18 per kilo. Join produk kedua, dia harganya $40 per kilo. Join produk ketiga harganya $16,25 per kilo. Join produk keempat harganya $20 per kilo. Sehingga kita dapatkan total market value-nya adalah 2 juta. Di mana dari harga per kilo dikalikan total produksi dari masing-masing join produk. 25 kali 18, 4850, 12,5 kali 4, 500, ya. 40.000 kali 6,5, 650, 20.000 kali 20, 400.000. Jadi total market value dari total semua join produk ini ada 2 juta. Ini proporsi inilah yang akan digunakan untuk mengalokasikan join cost. Jadi 450.000 ini adalah 22,5% dari 2 juta. Jadi 450 dibagi 2 juta kali 100% ya dapat 40. Jadi proporsi inilah yang akan kita gunakan untuk mengalokasikan join cost. Jadi 22,5% dikalikan 1 juta ketemu 225.000. Ya. 25% kali 1 juta ketemu 250.000. 32,5% kali 1 juta ketemu 325.000. 20% kali 1 juta ketemu 200.000. Jadi total join cost-nya sudah teralokasikan. Jadi nanti join produk pertama akan menanggung biaya 225. Ya. Jadi unit cost yang berasal dari join cost untuk produk pertama adalah 225 dibagi 25.000 unit cost-nya per join-nya. Ini kalau kita pakai market value. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Nggak ada kalau ya nggak ada kalau nggak ada berarti pertanyaan kedua gini. Bagaimana kalau pada saat split off point itu ternyata ada satu produk yang tidak ada harganya. Katakanlah produk kedua. Produk pertama ada 18.000, $18, ya. Tapi produk kedua tidak ada harganya, tidak ada di pasar. Pasar nggak ada jual, nggak ada yang minta. Ya. Tidak ada harga pasarnya. Ya. Kalau begini, berarti kan kita tidak bisa pakai net sales value tadi karena ada satu yang tidak ada harganya. Maka kita gunakan NRV, ya, net realizable value, di mana salah satu atau beberapa join produk tidak tersedia harga pasarnya. Ya, kita pakai NRV. Bagaimana cara hitungnya? Pertama kita lihat ultimate produk itu harga pasarnya berapa. Ya. Ya, harga pasarnya ini katakanlah Z setelah diproses lebih lanjut ketemu jadi AA. Jadi AA ya. Jadi ini dia market value-nya 40. Yang produk kedua diproses lebih lanjut kemudian ada harga pasarnya sekian. Produk ketiga diproses lebih lanjut ada harganya sekian. Produk keempat dia tidak perlu diproses sudah ada harganya, ya. Sudah laku dijual lah, nggak perlu kita ya. Nah, disinilah kita ketemu total market value, ya. Total nilai pasar dari semua ultimate produknya, total nilai pasar dari semua produk akhirnya, bukan di join produk tapi di produk akhirnya. Ya. Ketemu total market value-nya, jadi di sini 40 kali 25, 1 juta, 75 kali 12,5, 9.500, 23 kali 40.000, 920.000, 20 kali 20.000, 400.000, sehingga total market value-nya ada 3.257.500. Ya. Kemudian dari harga pasar ini kita tarik ke belakang ketemu NRV atau nilai realisasi bersih dari masing-masing produk, ya, dengan cara nilai pasar akhir, ya, kita kurangi dengan variable cost-nya. Ya. Berarti di sini adalah sebenarnya nilai realisasi dia adalah 750. Ya. 1 juta kurangi 250.000, jadi ada di sini NRV-nya 750.
Di sini produk kedua 97.500 kita kurangi dengan variable cost-nya, jadi NRV-nya di sini 550. Kemudian harga pasar yang ketiga 920 kita kurangi 120.000, jadi di sini NRV-nya 800.000. Di sini 400.000 karena ada harus variable cost-nya, dia tetap 400.000. Jadi inilah NRV dari joint product. NRV net realizable value dari joint product pada saat split off point. Inilah yang kita gunakan sebagai dasar untuk menghitung joint cost allocated-nya. Jadi 750.000 ini adalah 30% dari ini. 750.000 dibagi 2.500 kali 100% berarti ini proporsinya 30%, ini proporsinya 22%, ini proporsinya 32%, ini proporsinya 16%. Persentase inilah yang kita gunakan untuk mengalokasikan joint cost. Jadi 30% kali joint cost-nya berapa? 1 juta. Berarti joint cost yang dibebankan kepada produk satu adalah 300.000. Joint cost yang dibebankan kepada produk dua adalah 220.000. Joint cost yang dibebankan kepada produk tiga adalah 320.000. Ya, 32% kali 1 juta. Yang keempat adalah 160.000. Ya, jadi semuanya sudah teralokasi. Jadi 1 juta di sini sudah teralokasi semua. 1 juta itu miliknya produk pertama, produk kedua, produk ketiga, produk keempat. Nah, itulah. Jadi ngitungnya seperti itu. Ya, tadi sudah jelas value, sekarang NRV. Ada pertanyaan Mas ini? Belum. Ya, belum ada. Langsung ketiga aja. Ya. Ketiga sama. Ya, NRV tetapi kita pakai gross margin. Ya. Kita ngitung gross margin-nya. Ya. Ya, tadi kita lihat, kalau kita lihat dari produk akhirnya. Ya. Kita belum lihat ke split off-nya. Kita langsung lihat produk akhirnya. Produk akhirnya adalah ZZ, YY ini 25.000 kilo, 12.500, 40.000 sama 20.000. Ya. Kemudian ada variable cost-nya. Untuk menghasilkan ini butuh ini kan itu. Kemudian prosesnya 3 ini, 4 ini. Kita hitung di sini ada nilai pasar dari ultimate produknya. Ya. Katakanlah di sini 40. Ya. Berarti total market value dari produk pertama, ultimate produk pertama adalah 1 juta. Kemudian total market value dari produk kedua adalah 937.500. Total market value dari ultimate produk ketiga adalah 920, yang keempat 400.000. Ini ditambahkan, inilah total market value dari semua produk proses satu. Ya. Market value dari semua ultimate produk proses satu. Ya. Kemudian kita hitung berapa cost-nya untuk menghasilkan masing-masing produk. Ya. Kita variable cost produk pertama 250, variable cost kedua 387.500, variable cost ketiga 154, 125. Sehingga total variable cost-nya adalah 791.625. Kalau kita hitung total cost-nya, berarti kan variable cost ditambah joint cost. Jadi total cost untuk menghasilkan 4 ini adalah 1.791.625. Jadi 791.625 ini ditambahkan 1 juta. Berarti ada, kita dapatkan gross margin kan. Gross margin dari total ini adalah 45%. Ya. 325.7.500 dikurangi 1.791.625 ada gross margin 45%. Persentase inilah yang kita kemudian kita lihat ke masing-masing produk. Ya. Produk pertama, total market value adalah 2 juta. Ya. 2 juta, ya. Kemudian gross marginnya 450, variable cost-nya 250, jadi sisanya adalah joint cost. Ya. Jadi total market value dikurangi gross margin, dikurangi variable cost, itulah joint cost yang dialokasikan ke dia. Yang kedua juga begitu juga, total market value 937.500 dikurangi dengan variable cost-nya, dikurangi dengan gross margin-nya, jadi joint cost-nya 12815. Demikian yang ketiga, keempat. Jadi semua joint cost sudah teralokasikan di masing-masing produk. Nah, selesai. Itulah 3 metode atau pendekatan mengalokasikan joint cost dengan menggunakan dasar atau basis market value. Satu pakai sales market value at split off point. Kedua pakai NRV, net realizable value pada saat split off point.
ketika kita menggunakan gross margin. Ya. Marginnya kita seragamkan antara produk 1, produk 2, dan 3, 4. Ini kita seragamkan semua. Semuanya 45%. Ya. Kalau kita hitung yang sebelumnya, ya, NRV sama dengan dan sales value, ini gross marginnya tidak akan sama. Ya. Tidak seragam. Nah, ini ada satu pendekatan, dia ingin supaya masing-masing produk ini punya gross margin yang sama, 45%. Makanya pakai konstan gross margin NRV. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk yang metode NRV, Pak, seandainya tidak diketahui market value-nya, terus produk tersebut tidak ada proses lebih lanjutnya, Pak. Tidak diketahui market value-nya, tidak ada proses lebih lanjut. Terus gimana? Nggak dijual, dibuang. Langsung sekali proses langsung jadi gitu, Pak. Ya kan ini kan ya. Di proses ini jadi W, ya. Kita nggak tahu market value-nya di sini kan. Ya, pasti di sini kalau nggak ada di proses lagi, pasti di sini ada dong. Kalau di sini nggak ada, di sini nggak ada juga, berarti nggak ada nilainya. Berarti waste dia, bukan join product dia. Jadi biar produksi tidak ada nilainya, tidak diproses, nggak ada nilainya lagi. Ya berarti kan nol ya. Atau gimana Pak? Atau gimana maksud pertanyaannya? Itu saya salah nangkap. Produk, misalnya dia lagi buat produk baru gitu, Pak. Tapi sudah jadi, terus nggak dikasih di pasar, dia kan karena produk baru dia belum ada nilainya. Terus ngalokasikan biayanya itu gimana, Pak? Pasti harus pakai estimasi. Kalau di pasarnya nggak ada, nanti dia akan jual dengan harga berapa kan gitu kan? Istilahnya kira-kira market itu dia acceptable-nya di harga berapa? Karena nggak ada harga pasarnya, dia pasti punya estimasi kira-kira dia akan dijual dengan harga berapa. Katakanlah ada satu raw material, prosesnya 1 juta, biayanya ini produk 1, produk 2, produk 3, ini ada produk katakanlah ada tapi ada inovasi kan, saya nggak tahu lah gimana kasusnya, tapi ini ternyata di pasar belum ada pesaing ya, belum ada orang yang ternyata menjual ini kan gitu kan. Nah, tapi dia ingin menjual ya, katakanlah ingin menjual itu kan gitu. Tapi kalau nggak ada proses lebih lanjut, apakah ada permintaan? Tapi kalaupun ada, pastinya kalau mau mengalokasikan ini dia pakai estimasi dulu. Estimasi dia kira-kira pasarnya acceptable di harga berapa, ya. Bisa market value estimated-nya di sini kan gitu. Nggak masalah kalau saya sih, kalau dari sisi akuntansi biaya karena datanya nggak ada, data pasarnya nggak ada, permintaannya nggak ada, tetapi perusahaan yakin itu akan diterima di pasar kan gitu. Nanti akan ada permintaan, ya. Pasti ada, dia pasti yakin gitu. Nah, untuk sementara kalau memang belum ada ya bisa dia pakai estimasi. Nanti kira-kira pasar acceptable-nya dia bisa diterima di harga berapa kan gitu. Katakanlah estimasinya $20 di sini kan gitu kan. Ya nggak apa-apa dari sisi manajemen nggak apa-apa pakai estimasi dulu. Gitu. Yang penting kan kita cuma ingin mengalokasikan ini aja kan itu. Angka 1 juta ini akan kita alokasi kemana? Ke 1 berapa, kedua berapa, ketiga berapa, keempat berapa. Ya. Gitu. Kalau di sini dia yakin dia akan terjual, katakanlah dia walaupun ada pasarnya dia terjual dengan angka 20 ya, pakai saja angka estimasi itu nggak apa-apa. Secara praktek nggak masalah. Dari sisi akuntansi biaya nggak masalah kalau saya sih. Bisa nggak ditangkap? Baik, Pak. Ya. Nah. Bisa, Pak. Ya, gitu. Terima kasih, Pak. Nah, dari sisi praktis seperti itu bisa. Ada lagi pertanyaan? Silakan dicermatin dulu. Saya izin isi absen dulu ke portal stand dulu ya. Baik, Pak. Ya, silakan dicermatin dulu untuk metode ini. Saya ini jangan sampai kelewat lagi ngisi ini ya.
Ini absen sudah masuk ke GCA semua, baru 38 orang nih. Ada 2 orang yang belum masuk ya. Belum absen di Google Classroom, ada nggak? Siapa yang nggak masuk ini? Bentar. Absen. Absen dulu. Andika, Muhammad Zaki, Ahmad Naufal, Yandiko, Idewa, Alisati Hafsari, Rohmah Farida Kris, Renasius, Sito, Melisa Mutia, Dani Fajar, Febrianti, Cini, Astika, Laili, Triapsari, Riri, Wadi, Putri, Yurika, Dewi Fortuna, Elita Dewi, Firza, Yoni, Iwan Zulfikar, Airuhur, Dewi, Kartika, Jerumi, Dimas Bagus, Yulita Putri, Teresa Sirait, Salsabila, Rizky, Renaldi, Salsa, Alif Indiwansyah, Rihard, Indiwansyah, Rihard, Rihard Insardi ada ya, masuk semua ya. Masuk semua. Ini tanggal dari 9.
screenshot PQRS. Screenshot. Yes. Just fine. Semuanya tidak ada. Oke, ada pertanyaan?
Atau kita lanjutkan dulu? Cukup jelas, Pak. Ya, kita lanjutkan ya. Ya, cukup jelas. Kita lanjutkan dengan metode nggak muncul. Ya, kelihatan ya, udah nampak ya slide saya? Sudah Pak, terlihat. Ya, kita masuk kepada kita menggunakan tadi kita pendekatan alokasi joint cost dengan menggunakan nilai pasar market value. Sekarang kita menggunakan unit cost. Ini ilustrasinya ada raw material 110.000 kilo, masih proses 1, dia menghasilkan pada saat split off dia menghasilkan 30.000 kilo produk pertama, 38.000 produk kedua, 18.000 produk ketiga, dan 14.000 produk keempat. Di sini diminta untuk melakukan alokasi joint cost yang 1 juta ini kepada produk-produk tadi pada joint produk ini ya. Ya. Pertama adalah average unit cost rata-rata. Ya. Ini berarti kita menghitung unit cost-nya dengan menggunakan 1 juta joint cost kita bagi dengan total ya, total joint produk yang dihasilkan. Di sini ada 100.000 unit atau 100.000 kilo, sehingga unit cost-nya adalah 1 juta dibagi 100.000 adalah $10 per kilo per unit. Ya. Nah, inilah yang kita gunakan untuk mengalokasikan joint cost. $10 dikalikan 30.000 berarti joint cost yang dialokasikan kepada produk satu adalah 300.000. Ya. Jadi produk A, produk pertama ini akan menanggung atau akan dibebani beban 300.000 ya. Joint cost yang dialokasikan ke beban produk kedua adalah 380. Dari mana? Dari 10 kali 38.000. Yang ketiga 18.000 kali 10 180.000 dan produk keempatnya 14.000 kilo atau 14.000 unit kalikan 10 menjadi 140.000. Jadi total joint cost yang 1 juta sudah teralokasikan semua. Ya. Kalau ditanya berapa unit cost untuk joint cost di A ya berarti tinggal 300.000 dibagi 30. Sama seperti itu. Ya. Ini kalau kita pakai average unit cost. Di sini manajemen atau perusahaan menganggap bahwa joint cost. Perusahaan atau manajemen menganggap bahwa joint produk 1, joint produk 2, joint produk 3, dan joint produk 4 punya bobot yang sama. Ya. Katakanlah dia sama-sama ya, walaupun datanya berbeda, tapi sama-sama larisnya, sama-sama ini. Tapi mungkin dia punya pandangan lain. Dia punya pandangan bahwa produk A itu lebih punya bobot, atau B lebih punya bobot dari produk A. Jadi dia melakukan pembobotan. Ya. Di sini produk pertama dia kasih bobot 1 ya. Produk kedua dia kasih bobot 4. Jadi satu produk A bobotnya adalah 1. Satu produk A bobotnya adalah sama dengan 4 produk B atau 3 produk C atau produk A sama dengan produk C. Jadi di sini manajemen melakukan pembobotan dulu mana yang bobotnya lebih besar ya, weighted-nya lebih besar ya. Kemudian inilah yang dihitung untuk menghitung total weighted unitnya. Secara total sebenarnya dengan pembobotan itu unitnya adalah 250 ya. 1 kali 30, 4 kali 38, 3 kali 18, 1 kali 14. Jadi total pembobotan semuanya adalah 250. Nah, inilah yang kita gunakan untuk menghitung unit cost-nya ya. 1 juta dibagi 250 jadi ada 4 ya. Jadi unit cost dari produk A, ada produk pertama adalah $4. Kemudian unit cost dari produk B adalah 16. 1 juta dibagi 250 kali 4, kan ada pokoknya 4 ini kan. Ini dibagi ini, karena 4 dan 4 kali 16. Angka unit cost inilah ya, yang kita gunakan untuk mengalokasikan joint cost-nya. Jadi 4 kali 30, 120, 16 kali 38, 608, 12 kali 18, 16, 4 kali 14, 56.000. Jadi inilah semua alokasi joint cost kepada masing-masing joint produk. Jadi bedanya cuma di weighted-nya ini. Kalau tadi weight-nya, bobotnya sama-sama semua, karena makanya di average rata-rata 1111 ya.
Tapi kalau di weighted average, dia ada bobotnya ini satu-satu. Kalau di weighted average, dia ada pembobotannya. Ini bobotnya lebih berat daripada ini, makanya dia harus menanggung unit cost yang lebih besar, ya. Menanggung joint cost yang lebih besar. Ya. Jadi itu weighted average. Ya. Nah, ada dua kan, unit cost cuma dua, average sama weighted average. Sampai sini ada pertanyaan? Kelihatannya gampang ya. Ya. Kemudian yang ketiga mengenai pendekatan dengan menggunakan kuantitatif, ya, unit metode kuantitatif, ukuran kuantitatif atas join produk itu, ya. Biasanya ini digunakan kalau dia join produknya ini mungkin ada beberapa yang katakanlah ukurannya berlainan, ada kilogram, liter. Nah, ini pertama harus disamakan dulu, ya. Katakan ini di ukuran umumnya adalah kilogram, jadi kita di kilograman dulu. Jadi proses satu ini memproses raw material 10 menjadi A30, B38, C18, D9.000, dan ada waste-nya, ada produk E-nya yang 10.000, ini nggak ada harganya, nggak boleh dijual, disebar. Tetapi ada kilonya, makanya ini harus dialokasikan dulu. Yang 10 ini, ya, yang 10 kilogram ini dialokasikan dulu ke produk 1, produk 2, produk 3, produk 4. Ya. Jadi 30 per total ini 100, berarti ada 30%. Ya. Masuk ke sini. 38% masuk ke sini, 18% masuk ke sini, 14% ke sini. Jadi yang 10 ini sudah teralokasi, ya, beratnya ke sini, sini. Kemudian, ya, kita revise value-nya, jadi 30 ditambah ini, jadi 33.000. 41.800, 19.800, 15.400, jadi total ini kan sudah sama dengan total ini. Karena kita pakai volume, jadi kita samakan dulu. Ya. Inilah yang jadi dasar untuk alokasi joint cost. Ya. 33.000 per 110, ya. Ada berapa kalikan joint cost, jadi 300. Ya. Jadi sudah teralokasi semua. Bisa dipahami ya, alurnya ya, alur pikirnya bagaimana cara mengalokasikan joint cost. Bisa, Pak. Ya, masih gampang lah, tinggal nanti latihan ya. Ya nanti bisa dipelajari lagi, dicermati kemudian latihannya. Nah, itulah metode alokasi joint cost. Ya. Bagaimana metode seleksinya tadi kan? Nah, ini tadi dicontohkan, ini ada gambar ini dari Lincoln Green ini. Raw material proses menjadi krim sama liquid skim. Ya. Proses lebih lanjut, krim menjadi butter cream, liquid skim menjadi condensed cream. Ya. Ini metode seleksinya. If selling price at split off is available, use the sales value at split off method. Ya. Tadi kan dibilang, jika pada saat titik pisah itu, masing-masing joint produk punya nilai jual, ya, kita bisa menggunakan sale value pada saat split off method. Tetapi kalau pada saat titik pisah itu, pada saat split off point itu, tidak tersedia harganya di pasar, ya, kita bisa menggunakan NRV. Kita tidak bisa menggunakan sale value, tapi kita menggunakan NRV. Ya. Tetapi jika ingin gampangnya, simplicity is the primary consideration, jika pertimbangannya ingin gampangnya, ingin sederhana, ya menggunakan metode physical measure. Ya. Pakailah ukuran fisik, ya, pengukuran fisiknya gampang kan tadi ya. Atau bisa juga menggunakan constant gross margin, ya, juga bisa digunakan. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang memilih untuk tidak mengalokasikan, ya aja gitu kan. Ya, itu tergantung dari manajemen lah. Ya. Itu. Nah sekarang adalah setelah proses produksi sampai ke split off point, kemudian jadi joint product, ya, produk 1, produk 2, produk 3, produk 4. Pertanyaannya oleh manajemen adalah joint product ini kita apakan? Kita jual pada saat split off atau kita proses lebih lanjut untuk kita jual kemudian. Ya itu adalah pengambilan keputusan kan itu. Di dalam proses pengambilan keputusan apakah joint product itu akan dijual pada saat split off atau dia diproses lebih lanjut, ya. In sell or process further decision,
joint cost are irrelevant. Aspek joint cost sudah nggak relevan lagi untuk pengambilan keputusan ini, ya. Karena joint product telah diproduksi, ya. Dan yang dibutuhkan adalah pengambilan keputusan ke depan. Apakah joint product akan dijual atau diproses. Jadi joint cost sudah tidak relevan lagi. Joint cost sudah merupakan sunk cost, ya. Sudah cost yang terjadi, ya. Nggak perlu dipertimbangkan lagi dalam membuat keputusan jual atau proses. Ya, don't assume all separable costs in joint cost allocation are always incremental cost. Ya, jangan selalu menganggap bahwa semua separable cost adalah incremental cost. Ya. Mungkin beberapa adalah fixed cost. Ya. Ya, makanya separable cost harus dievaluasi secara individual relevansinya di dalam pengambilan keputusan ini. Ya, ini flowchart-nya, ini tidak tadi ya, joint produknya mau diproses atau enggak. Ya, ini. Nah, ini kita coba kita ilustrasikan aja ya. Bagaimana manajemen akan mengambil keputusan apakah suatu joint product akan diproses atau dijual. Ini ilustrasinya seperti ini. Jadi katakanlah ada satu perusahaan ya, dia memproses ya, raw milk ya, susu bahan ya, 100.000 galon ya, dengan biaya prosesnya 400.000. Kemudian cost of processing cream into butter, ya, jadi raw milk menjadi cream, ya. Kemudian dia diproses lebih lanjut menjadi buttercream, ya. Dari cream menjadi buttercream, biayanya 280.000. Kemudian yang kedua, joint product yang kedua adalah liquid skim. Ya. Raw milk tadi dia menghasilkan cream sama liquid skim. Ya. Kalau cream tadi diproses menjadi buttercream, kalau liquid skim diproses menjadi condensed milk, ya, gitu. Jadi ada joint product cream sama liquid skim. Ya. Produksinya dari 110 ini, dia cream terproduksi 25.000 galon. Sedangkan liquid skimnya dia terproduksi dari 110 ini menjadi 75, jadi 25 sama 75 kan. Ini 10-nya hilang lah, habis dan segala macamnya. Kemudian 25 sama 75 ini diproses lebih lanjut, ya. Ya. Jadi krim menjadi buttercream, tadi biayanya 280. Liquid skim menjadi condensed milk, ya, biayanya 520. Ya. Ya, kemudian ini penjualannya, ya, katakanlah salesnya 12.000, buttercream, condensed milk, penjualannya 45.000 galon. Jadi ada ending inventory 80, 20 kali 12, 8.000, 50, 45, 5.000 ending inventory. Ya, ini data ya, data perusahaan. Kemudian harga jual di pasaran, harga jual per galonnya untuk krim, apabila krim itu pada saat split up kan jadi krim. Kalau dia dijual, dia harganya 10 per galon. Kemudian liquid skim, joint product yang kedua, ya, dia kalau dijual harganya $4 per galon. Tapi kalau dia diproses lebih lanjut, ya, krim tadi diproses lebih lanjut menjadi buttercream itu harganya jadi 25. Sedangkan condensed milk, ya, dari liquid skim diproses menjadi condensed milk, ya, setelah jadi dia harganya 22. Kelihatan kan? Jadi harganya pada saat split off 10, setelah diproses jadi 25. Pada saat split off 4, setelah diproses jadi 22. Kelihatannya kan harganya lebih tinggi semua. Nah, sekarang pertanyaan manajemen kan ini. Haruskah saya memproses krim menjadi buttercream? Haruskah saya memproses liquid skim menjadi condensed milk? Pertanyaan itu ya. Pertanyaannya sell or process further. Ya. Apakah dijual pada saat split off atau diproses lebih lanjut baru dijual? Nah, ini jadi ya, gini. Tadi datanya kan ini. Sekarang solusinya proses ini ya. Dilihat dulu incremental revenues-nya. Ya. Apabila diproses lebih lanjut, ya, further processing of the products, ya, krimnya akan menghasilkan revenue 500. Ya. 500 dari mana? Harga jual. Ya. Kalau dia proses lebih lanjut, berarti kan buttercream. Buttercream harganya 25 per galon. Produknya 20, berarti dia akan dapatkan revenue 500 dari krim. Kalau diproses lebih lanjut, dia akan dapatkan pendapatan dari skim condensed milk-nya, ya, 22 kali 50 galon. Ya, jadi 1.100.000. Ya. Jika dia diproses lebih lanjut, dia akan punya revenue ini. Ya. Tetapi jika dia tidak memproses, ya,
dia dijual pada saat split off point, dia hanya akan terima dari krim 250. Jadi $10 per galon kalikan 25.000 galon jadi 250 begitu. Jadi dari krim ini apabila diproses lebih lanjut akan ada incremental revenue. Dia akan mendapat tambahan revenue sebesar 250.000. Ya. Sedangkan dari skim dia akan mendapatkan tambahan revenue 18.000. Ya. Jika diproses dia akan dapat sekian, tapi kalau dia dijual saat split off dia akan cuma dapat 300. Jadi ada tambahan revenue 800 jika dia diproses lebih lanjut. Kemudian ini kita bandingkan dengan biayanya. Jika krim diproses lebih lanjut menjadi buttercream, dia butuh biaya berapa tadi? 280.000. Sedangkan dia cuma dapat incremental tambahan revenue 250.000 kalau dia proses lebih lanjut. Jadi dia ada minus 30, tidak incremental profit ya. Malah berkurang ya. Kemudian kalau skimnya dia cost-nya adalah 520 ya. Tadi dia revenue-nya tambah 800, ada tambahan biaya 520, jadi dia ada tambahan profit 280.000. Dari angka ini sebenarnya manajemen sudah bisa mengambil keputusan. Oh kalau begitu lebih baik untuk krimnya kita jual pada saat split off, sedangkan untuk skimnya, liquid skimnya lebih baik kita proses lebih lanjut. Karena kenapa? Karena skimnya akan mendapatkan tambahan profit, sedangkan untuk krimnya kita tidak akan dapat tambahan profit, malahan kita tekor 30.000 US dollar. Nah inilah, jadi ini implikasi bagaimana manajemen menganalisis atau memutuskan apakah dia akan memproses lebih lanjut joint produknya atau menjual pada saat split off point. Nah itu, jadi keputusannya sudah jadi. Ada pertanyaan sampai di sini? Di proses pengambilan keputusan ini. Makanya di sini pada saat proses pengambilan keputusan apakah dijual atau diproses, kita sudah tidak lagi mempertimbangkan joint cost-nya berapa. Berapa joint cost yang akan dialokasikan kepada krim, berapa joint cost yang akan dilakukan kepada skim, sudah tidak kita pertimbangkan lagi. Angka joint cost sudah tidak relevan di dalam proses pengambilan keputusan untuk memutuskan suatu produk akan diproses atau dijual segera. Sudah irrelevan ya, joint cost sudah sunk cost, sudah terjadi, nggak perlu lagi dipertimbangkan. Pertimbangannya adalah ke depan. Ke depan kita akan dapat tambahan revenue berapa, dan kita akan dibebani oleh tambahan biaya berapa. Ya. Itu positif atau negatif ya. Kalau positif berarti ada tambahan profit, berarti kita bisa lebih menguntungkan apabila diproses. Tetapi apabila negatif berarti kita rugi. Kita lebih baik kita jual pada saat split off point daripada kita proses lebih lanjut karena negatif jadinya. Bisa ditangkap, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak. Ya, sip. Ya, bisa, Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi atau ada masukan? Kalau enggak kita lanjut ke by product. Ya. Tadi kita sudah ngomong masalah joint product, nah sudah selesai. Semua materi joint product sudah kita pelajari tadi, selesai. Dari mulai pengertian joint product, joint cost, ya. Kemudian split off point, pendekatan mengalokasikan joint product, ya. Ada 6 tadi. Ya. Kemudian mengapa joint cost tidak relevan di dalam pengambilan keputusan, ya. Bagaimana kita mengambil keputusan apakah suatu produk akan dijual atau diproses lebih lanjut, ya. Tadi sudah semuanya. Sekarang kita masuk kepada by product. Ya. Produk yang nilainya jauh lebih rendah daripada main produknya, daripada produk utamanya. Bagaimana kita melakukan costing by product ini. Ada 4 ya. Sorry. Ada 4 metode, tapi di metode 1 dan 2 ada 4 juga. Ya. Yang pertama, gross revenue method. Kita menilai atau membuat costing by product dengan gross revenue-nya. Dengan pendapatan kotor dari penjualan by product. Atau dari net by product-nya. Bila by product itu dijual, sebelum dijual dia perlu beberapa proses atau perlu biaya untuk memproses lebih lanjut supaya by product itu bisa terjual. Nanti kita pakai net, bisa pakai net, atau tadi sebenarnya pakai gross. Atau yang ketiga, ada metode replacement cost. Yang keempat, market value atau reversal cost method. Kita coba pertama, gross revenue. Metode gross revenue ini ada 4 tadi ya. 4, penjualan by product, ya, kita laporkan atau kita
sajikan sebagai other income pengurang operating income. Jadi di laporan laba rugi kita buat di posisi bawah. Setelah semua main produknya, penjualan, harga pokok, segala macamnya ketemu operating income, ya berarti other income, sales of byproduct 1.500. Jadi income before tax-nya 4.500. Ya. Atau bisa juga sales of byproduct ini kita laporkan di atas sebagai penambah sales, penambah pendapatan perusahaan. Ya. Sales main product 20.000, kemudian other income, sales of byproduct 1.500. Itu boleh juga, bisa juga metode seperti ini digunakan. Satu menambah pendapatan. Atau yang ketiga, dia sebagai pengurang harga pokok. Pengurang COGS. Ya. Sales by product ini ya, dikurangkan dari COGS. Jadi ada hitungannya, main produknya, pendapatan, biaya, dan segala macamnya, ketemu COGS. Ya, kita kurangkan dengan sales of by product, jadi ketemu COGS-nya adalah 13.500. Ya. Ini yang ketiga, ya, metode ketiga. Itu nggak masalah juga. Atau yang keempat, kita gunakan untuk pengurang total production cost. Ya. Sales of by product ini mengurangi biaya produksi. Ya. Bukan mengurangi harga pokok, tetapi mengurangi biaya produksi. Ya. Jadi di tengah-tengah sini, ya, dilaporkan di sini. Ini pakai ini gross-nya. Kalau netnya sebenarnya sama. Netnya metodenya sama, ada 4, bisa di bawah pengurang other income, bisa di atas penambah sales, bisa pengurang HPP, bisa pengurang harga produksi. Tetapi bedanya kalau net ini dia pakai misalkan by produknya ada produk lebih lanjutnya yang harus dikeluarkan untuk memproses by product agar bisa dijual. Katakanlah nilai by product awalnya 50, harus ada biaya 5, berarti nanti di sini netnya 45, bukan 50. Tapi kalau tadi gross tadi yang diambil adalah 50, ya. Gross-nya di sini hampir sama lah. Gross revenue dengan net method. Ya. Dua-duanya sama, ada 4, ya. Taruh di bawah, taruh di atas, pengurang COGS atau pengurang total production cost. Ya. Kemudian yang ketiga, replacement cost method. Di sini by product, produk dari satu divisi digunakan untuk memproduksi atau proses produksi di divisi selanjutnya, divisi yang lain. Jadi produk by product dari divisi A dikirimkan atau ditransfer ke divisi B, jadi bahan divisi C. Jadi di divisi A dia akan dikurangkan dari WIP pada saat keluar, pada saat keluar, jadi mengurangi WIP, kemudian menambah WIP di divisi B. Biayanya dari sini keluar dari WIP, masuk ke WIP di divisi B. Angkanya sesuai dengan value-nya lah ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah market value atau reversal cost method. Metode nilai pasar atau reversal cost, ya, reverse. Ya. Sini kita bikin dulu ini, ya. Jadi main produknya, ya, materialnya berapa, labornya berapa, suhunya berapa. Dari total production cost-nya adalah 160.000. Dari 160.000 itu, ya, dia menghasilkan 40.000 unit ya, main product dan 5.000 unit by product. Market value dari by product itu 9.000. 9.000 ya. Tetapi ya, diestimasikan bahwa 9.000 itu terdiri dari ada estimasi gross profit 20%. Ada estimasi perlu biaya pemasaran atau administrasi by product 450 ya. Jadi estimasi gross profit market ya ada 50 ya. Ini market value dikurangi gross profit sama expense-nya ketemu ini. Kemudian by product itu untuk bisa dijual dia butuh biaya-biaya produksi lebih lanjut ya. Katakanlah ada estimasi production cost setelah split off, katakanlah perlu 1.000, 1.200, 1.300 sehingga perlu biaya estimasinya 2.500. Jadi sebenarnya nilai dari by product itu adalah sekian. Market value dikurangi estimasi biayanya, jadi sebenarnya inilah yang akan digunakan sebagai pengurang dari biaya main product. Ya. Jadi main produknya 160.000 dikurangi
biaya by produknya, jadi cost of main produknya secara net adalah 155.750 ya. Dengan total number unit 40.000 berarti cost per unitnya adalah 3,8938. Sedangkan by produknya sendiri ya, kan estimasinya pennya sekian nih. Ternyata ya actual production cost-nya 2.300 ya. 2.300 ya. Tadi sudah dikurangi estimasinya biayanya 2.500, ternyata actualnya 2.300. Jadi di sini ditambahkan estimasi sekian, ditambahkan biayanya, jadi totalnya 6.550 sehingga unit cost-nya ada 1,31 karena number of unit-nya 5.000 ya. Ada 5.000 unit ya. 6.550 dibagi 5.000 jadi 1,31. Inilah nilai by product-nya. Ya. Inilah nilai dari main product-nya. Oke. Bisa dipahami? Bingung? Siap bisa, Pak. Ya, alhamdulillah kalau bisa. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mau nanya yang tadi metode gross sama net tadi yang di alokasi keempatnya yang sebagai pengurang production cost itu kenapa ya Pak bisa income before tax-nya itu bisa beda sendiri dari yang lain? Mengapa ini bisa beda dari yang lain? Ini, jadi karena sales of by product ini mengurangi total production cost-nya, berarti kan unit cost-nya berkurang. Lebih kecil daripada yang sebelumnya. Di beginning-nya ini bukan lagi 1.500 ya. Ini harusnya ya, dari 1.500 ada koreksi karena ada by product periode sebelumnya yang terjual. Jadi unit cost-nya akan lebih rendah daripada unit cost yang metode yang lain. Karena apa? Karena di sini by product-nya mengurangi total production cost. Total production cost-nya berkurang, berarti kan unit cost-nya lebih rendah kan. Jadi berpengaruh kepada ini. Jadi ini nanti income before tax-nya akan akan berbeda dari yang lain. Mengapa? Karena dia pasti akan ada income yang masih di ending inventory ya. Ya, itu. Terima kasih, Pak. Ya, karena mengurangi production cost. Ya. Jadi masih ada yang nyangkut di ending inventory dia. 125 ya, 125. Oke. Ini datanya nggak terlalu lengkap. Jadi yang dari 1.500 dari 1.300 ini terus terang datanya nggak lengkap. Berapa yang by product periode sebelumnya yang terjual sehingga dia mengkoreksi unit cost-nya. Tapi esensinya itu. Jadi esensinya karena dia mengurangi production cost, maka unit cost-nya akan lebih rendah daripada unit cost sebelum ada penjualan by product. Gitu. Intinya seperti itu. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Yo, silakan. Untuk yang kuantitatif method, Pak. Quantitative method, join product berarti. Bisa diulangi lagi nggak, Pak? Soalnya masih belum paham. Ya, boleh. Jadi kuantitatifnya, ya ini kuantitatif. Kuantitatif ini, mana tadi weighted. Nah, kuantitatif ini mengalokasikan joint cost dengan dasar kuantitas atau ukuran fisik dari joint produknya. Di sini joint produknya adalah A, B, C, D ya. Dari 1.100 ini ya, karena kita ngomong kuantitatif ya, berarti ini A300, B38.000, C18.000, D-nya 14.000, kan masih ada 10.000 ya. Ini kan WIS ini ya, supaya ini sama dengan ini kita ngomong masalah kuantitatif ya. Ini ada produk yang WIS ya, yang nggak ada harganya kan misalnya. Ini harus dialokasikan dulu kepada kuantitas ini ke produk-produk yang ABCD ini. 10.000 ini dialokasikan dari ke berarti berapa? 30.000 per
Ini berapa? 100 kan? Jadi 0,3. Ya. 0,3 masuk ke sini, 0,38 masuk ke sini, 0,18 masuk ke sini, 0,14 masuk ke sini. Ya. Jadi 0,3 kali 10.000, 3.000 ditambah 30.000 menjadi 30.000. 0,38 atau 38% kali 10.000 ditambah 38.000 menjadi 41.800. Jadi yang ini harus dialokasikan ke 1, 2, 3, 4. 30% ke sini, 38% ke sini, 38% ini ke sini. Ini angkanya sama karena nyari gampangnya saja. Ini saya bikin 130 tambah 38 tambah 18 tambah 14 adalah 100.000 kilo. Jadi masuk ke sini 30%, ya, 10.000 kali 30% dan 33.000, 38% kali 10.000 tambahkan di sini jadi 4.800, 18% kali 10.000 jadi 19.800, 14% kali 10.000 tambah 14 jadi 15.400, ya. Ya, jadi inilah volume revisi setelah kita mengalokasikan volume yang di sini kepada produk-produk joint product ini. Sehingga totalnya adalah 110, ya. Inilah proporsi inilah yang kita pakai untuk mengalokasikan joint cost, ya. 33.000 per 110, ya. 33 per 110 atau 30.000 per 110 dikalikan 1 juta, itulah joint cost-nya. Benar nggak? Coba dicek pakai kalkulator. Jangan-jangan saya salah. 33.000 per 110.000 kali 1 juta 300.000. 41.800 per 110 kali 1 juta 380. 19.800 per 110 kali 1 juta 180. 15.400 per 110 kali 1 juta 140. Jadi joint cost-nya sudah teralokasikan semua berdasarkan volume. Dengan volume ini. Bisa ditangkap nggak? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Bisa ya, bisa diikutin. Alurnya kan bisa diikutin jadinya. Yang penting ikutin alurnya. Bener ya? Hitungan saya bener ya? Coba saya dicek lagi. Khawatirnya 30, mana tadi kalkulator. Ada kalkulator. Tiga per 110 kali 1. Ya, betul. Ya. Biasanya bisa diikutin ya. Jadi itulah metode-metode untuk mengalokasi joint cost dan metode-metode untuk mengakuntansikan atau mengcosting by product. Sell further. Nah, sudah selesai.